Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan saat ini akan kita bahas kisi-kisi PT Nok Indonesia. Untuk PT Nok Indonesia ini ada beberapa tahapan tes. Yang pertama, harus kita lengkapi dulu berkas lamaran sebelum pelaksanaan tes. Di mana berkas lamaran yang harus dilengkapi yaitu pertama surat lamaran kerja tulis tangan yang ditujukan kepada perusahaan tersebut, kemudian daftar riwayat hidup atau CV, kemudian pas foto, fotokopi KTP, fotokopi surat keterangan sehat, fotokopi kartu pencari kerja atau AK1, kemudian kartu fotokopi SKCK yang masih berlaku, fotokopi ijazah atau SKL bagi lulusan yang terbaru. Kemudian sekarang itu sering diminta fotokopi sertifikat vaksin minimal dosis 2, alangkah baiknya dosis 3 atau booster gitu ya. Kemudian sertifikat penunjang keahlian juga boleh dilampirkan ya. Kemudian untuk tahapan tesnya, PT Nok Indonesia itu ada tes matematika dasar, psikotes interview HRD dan user, kemudian ada medical check up. Nah, untuk psikotesnya sendiri, yang pertama ada kadang Kraepelin, kadang Pauli. Tergantung nanti dari penyelenggara tesnya, apakah mau Kraepelin, apakah Pauli yang akan diujikan. Kemudian ada matematika dasar, ada gambar logika, tes warteg, menggambar orang, menggambar pohon. Ya. Nah, kemudian kalau untuk Kraepelin sendiri, kurang lebih seperti ini. Mungkin udah nggak asing lagi, Kraepelin, Pauli bentuknya sama, cuma cara mengerjakan yang berbeda. Kalau untuk Kraepelin itu cara mengerjakannya dari bawah ke atas. Kalau Pauli, cara mengerjakannya dari atas ke bawah. Instruksinya pun berbeda. Kalau untuk Kraepelin, biasanya instruksinya pindah atau kadang mengetuk meja atau apapun tergantung mereka gitu ya. Kalau untuk Pauli, cara mengerjakannya dari atas ke bawah. Instruksinya biasa suruh digaris gitu ya. Nah, kemudian dari angka-angka yang ada itu, contoh seperti ini yang belum dikerjakan, itu kita jawab dengan cara menjumlahkan ke atas kalau untuk Kraepelin. Misalkan contoh seperti ini, 5 tambah 8 itu 13, ditulis angka satuannya aja. 5 tambah 8, 13, berarti tulis 3 di antara 5 dan 8. Kemudian 8 tambah 0, 8 tambah 0 itu 8, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 3, 4, dan seterusnya. Kalau ada instruksi suruh pindah ke sebelahnya langsung kerjakan lagi. Kalau ada instruksi lagi suruh pindah lagi kerjakan ke sebelahnya, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau disuruh mengerjakan Pauli berarti dari atas ke bawah. Kalian kerjakan sama seperti Kraepelin tadi, dijumlahkan 4 tambah 5, 9, 5 tambah 3, 5 tambah 8, 13, berarti itu angka 3-nya dan seterusnya. Kalau ada instruksi suruh garis langsung lanjutkan lagi. Gitu ya. Itu kalau untuk Pauli. Kemudian matematika dasar. Matematika dasarnya ada desimal, kemudian ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, ada juga bentuk pecahan dan soal cerita pastinya, gitu ya. Ada juga bentuk pecahannya seperti ini kemarin informasi dari yang pernah tes, ada bentuk pecahan seperti ini. Kemudian gambar logika. Untuk gambar logika dipahami dari soalnya contoh nomor 1. Contoh nomor 1 itu ada 4 kotak. Isinya berbeda-beda. Kotak pertama ada lingkaran 1, kemudian kotak kedua ada lingkaran 2, 3 ada lingkaran 3, kotak keempat ada lingkaran 4. Berarti berikutnya adalah kotak lingkaran di dalamnya 5. Jawabannya adalah yang D. Setiap gambar itu mungkin instruksinya berbeda. Contoh yang nomor 3. Nomor 3 itu instruksinya berbeda dengan nomor 1. Nomor 3 di situ ada 4 kotak sama seperti tadi, cuma di dalamnya ada gambar yang pertama ada 9 isinya. Yang kedua ada 7, yang ketiga ada 5, yang keempat ada 3. Berarti berikutnya adalah 1, jawabannya A gitu ya. Seperti itu. Jadi dipahami dulu. Pasti instruksinya berbeda-beda ya. Ada juga yang seperti ini. Kalau bentuk seperti ini mungkin dilihat polanya gitu ya. Kotak yang pertama titik hitamnya atau kotak hitamnya ada sebelah pojok kiri atas, kemudian kotak kedua ada di pojok kanan atas, kemudian ketiga penuh separuh di bagian atas, kemudian keempat di bawah itu ada di pojok kiri bawah dan seterusnya. Berarti polanya harus dipahami. Kalau polanya seperti itu berarti jawabannya adalah 8 gitu ya. Kemudian ada juga ya seperti ini, harus dipahami intinya gitu ya. Dengarkan instruksinya, kemudian dipahami polanya untuk gambar logika. Karena setiap soal itu berbeda-beda
instruksinya. Kemudian tes warteg. Untuk tes warteg biasanya pola dasarnya seperti ini. Tetap harus dengarkan instruksi penguji. Kalau boleh diacak mana dulu yang dikerjakan, silakan kerjakan dari yang termudah. Kalau harus berurutan dari paling pertama, silakan urutkan. Biasanya setiap gambar itu harus dikasih nomor dan dikasih judul. Diusahakan cara menggambarnya sebaik mungkin dan sesimpel mungkin, jangan terlalu rumit ya. Karena setiap kotak itu ada gambarnya, ada judulnya juga. Contoh seperti ini. Masing-masing gambar dikasih judul gitu ya, dikasih nomor juga. Kemudian menggambar pohon. Berikutnya, kalau untuk menggambar pohon, maaf yang ini. Kalau untuk menggambar pohon itu, yang pertama harus kelihatan batang pohon utamanya. Ada batang pohon utama, ada ranting, ada daun, ada buah. Diusahakan gambar pohon yang produktif, yang ada buahnya. Untuk menggambar daunnya pun diusahakan kelihatan seperti bentuk daun. Jangan seperti awan. Kebiasaan kita menggambar pohon itu bentuk daunnya seperti awan, gitu ya. Nah, kemudian terakhir, menggambar orang. Dalam menggambar orang ini harus lengkap. Kelihatan tampak dari depan. Telinga ada dua, mata ada dua, tangan ada dua, kaki ada dua. Nah, kemudian kuncinya saat menggambar orang, itu cara menarik garisnya cukup sekali menarik garis. Jangan diulang-ulang, gitu ya. Misalkan di bagian bahu, kalian 3 kali narik, itu nggak usah. Cukup di bagian bahu berarti 1 kali narik. Kemudian, jangan putus-putus juga garisnya, gitu ya. Harus sebaik mungkin. Garisnya jangan putus-putus, kemudian cukup sekali narik. Contoh gambar yang di atas, yang di depan sini, ini setiap bagian nariknya cukup sekali, gitu ya. Tidak ada garis yang putus-putus juga. Seperti itu barangkali ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan dipahami. Mudah-mudahan saat tes nanti ada yang terbaik buat kalian. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Silakan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.